Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Yes. Iya, kasih tepuk tangan buat semangat kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bersama-sama lagi dalam kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Bapak, kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu. Pada hari ini siapa yang akan memimpin doa? Siapa? Ayo. Silakan anak-anak Wali, silakan untuk memimpin doa. Siap ya? Ya siap. Silakan. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu untuk kegiatan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya biar semangat kita memiliki nilai 245 ya. Untuk itu silakan anak-anak untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Siap ya, 1, 2, 3. Marilah
Ya, barusan kita mendengarkan lagu, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, yang nilainya itu kita harus berjiwa nasionalis cinta kepada bangsa Indonesia. Iya, oke, suaranya pada bagus ya. Mudah-mudahan tambah semangat itu badannya. Bapak sekarang mau mengingatkan saja. Coba kalau ada sampah di tempat kalian duduknya, coba Anda yang duduk mohon untuk membuang sampahnya. Ada tidak sampahnya di kolong meja, kolong bangku, silakan buang tempatnya. Ya, dibuang tempatnya silakan. Silakan untuk membuang sampahnya dulu ke tempatnya. Sudah semuanya? Sudah bersih? Ya, alhamdulillah ya. Kalau kita bersih ya, lingkungan tempat duduk kita bersih, berarti kita nyaman tidak? Nyaman, berarti nyaman untuk kita tempati, kita merasa nyaman, betah ya, sehingga kita belajar apa semangat ya, betul tidak? Betul? Iya. Terima kasih. Kemudian Bapak akan mengecek kehadirannya. Kehadiran Anda Cung. Siapa yang Anda di sini yang tidak hadir, ada tidak? Tidak ada? Iya, tidak ada, berarti semuanya pada sehat, hadir semuanya. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya alhamdulillah. Anak sekalian, kemudian di sini Bapak akan apa? Kita speaking dulu ya, biar tambah semangat, biar tidak tegang. Kita speaking dulu. Nah, siapa yang akan memimpin speaking kali ini? Ada nggak di antara anak-anak sekalian, anak-anak sekalian? Mau? Silakan untuk kelompok bumi, anak-anak Hansa, silakan untuk memimpin. Siap? Siap. Tepuk semangat. Mana jalannya? Mana di mana? Kelas paling hebat. Kelas paling hebat ada di kelas menang. Mana di mana? Kelas paling hebat. Kelas paling hebat ada di kelas menang. Rajin ceria hehe, rajin ceria hehe, pantang menyerah dan juga pemberani. Rajin ceria hehe, rajin ceria hehe, pantang menyerah dan juga pemberani. Iya, tepuk tangan semuanya. Luar biasa semangat untuk belajarnya ya. Iya. Selanjutnya yaitu persepsi ya. Bapak akan menanyakan pertanyaan persepsi. Coba tolong sebutkan berbagai contoh pengalaman Pancasila yang pernah kalian lakukan atau Anda lakukan. Pengalaman Pancasila apa? Ya, tentang pertanyaan pengamalan Pancasila yang pernah Anda lakukan. Tadi pagi ada tidak? Jadi silakan untuk kelompok udah silakan. Ada tidak? Ya. Apa yang Anda lakukan? Pernah bergotong royong melaksanakan gotong royong. Iya, kasih tepuk tangan semuanya. Iya, untuk anak kelompok Payus ada tidak? Perwakilannya ada? Siap? Ada siapa? Apa?
membantu orang yang kesulitan dalam pembelajaran. Yang kasih tepuk tangan. Harus ya dibantu teman-temannya. Kalau kesulitan pembelajaran jangan dibiarkan saja. Ya, kita harus saling berbagi dengan temannya. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Ada kelompok ini yang terakhir, siapa pembagiannya, ada kan? Apa? Menjenguk teman yang sakit. Ya betul. Ya, kita selaku insan manusia itu harus saling membantu, terus saling menjenguk, ya, menjenguk teman yang sakit. Ya, ada teman kita sebagai siswa, ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya. Ya, lebih dari 3 hari kita menjenguk. Ya, itu biasakan kita harus saling empati kepada teman kita. Ya, siap, bagus sekali ya itunya. Kemudian pada pembelajaran kali ini motivasi yang akan Bapak sampaikan, yang pertama ada satu, apa motivasinya? Apa? Kita itu sebagai di sini nih, sebagai siswa peserta didik harus bersemangat atau rajin belajar. Ya, rajin belajar, menambah ilmu, memperluas ilmu kita untuk apa? Masa depan kita. Betul? Betul. Pengetahuan adalah jendela, ya. Jendela kita untuk mencapai cita-cita kita. Jadi segala sesuatunya dengan pengetahuan, ya. Pengetahuan ini dengan ini apa? Mencerminkan di sini adalah pandangan beberapa kita. Jadi kita harus saling berempati, ya. Kemudian saling apa lagi? Menghargai, menghormati dengan sesama, baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, semuanya bagus. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu satu, ya. Tujuan pembelajaran kali ini ya, tujuan pembelajaran ini adalah menguraikan makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa negara Indonesia. Ya, itu berkaitan dengan kita sekarang lagi belajar penerapan ya pendidikan Pancasila. Ya, betul. Kemudian masih ingat tidak materi yang kemarin yang pernah kita pelajari? Anda pelajari apa? Tentang apa kemarin itu? Tentang apa? Ya, tentang apa? Tentang sistem saraf ya kemarin itu ya. Jadi Anda itu jangan lupa materi yang kemarin itu tentang sistem saraf ya, harus ingat juga ya. Harus ingat tentang sistem saraf pembelajaran yang lain ya. Itu pembelajaran IPAS ya, dalam pembelajaran IPAS. Jadi kita harus ingat kita pembelajaran itu apa ya, masih mengingat kita ya bahwa sistem saraf itu ada di dalam tubuh kita, sangat berpengaruh penting dalam apa? Dalam tubuh kita, dalam jaringan kita. Kalau tidak ada sistem saraf berarti kita akan apa? Tidak akan bergerak ya, gitu. Betul? Karena saraf kita yang akan berproses ya. Kita tidak tahu saraf itu yang mana ya. Ini yang saraf, semuanya kita punya saraf. Tidak punya saraf pasti tidak akan bergerak. Betul? Ya. Kita harus anak-anak harus ingat pembelajaran materi yang kemarin. Betul? Iya. Jangan lupa ya. Bapak hanya cuma mengingatkan saja. Kemudian menyimak langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama tadi ya ada pembukaan ya, kemudian ada kita akan menguraikan materi, membaca dan sebagainya. Dengan kedepannya kita akan melaksanakan pembelajaran dengan tekniknya, ada berkelompok ya, teknik penilaiannya ya. Teknik penilaiannya itu ada mandiri ya, itu kita akan lakukan pada kesempatan ini.
Oke. Sekarang kegiatan intinya ya, silakan Ananda lihat pada tayangan ini, lihat pada layar monitor. Bapak akan menayangkan PowerPoint ya, akan menayangkan PowerPoint. Bentar dulu ya, Bapak akan mengecek PowerPoint-nya. Bentar, PowerPoint yang ya, ini PowerPoint-nya lihat. Kelihatan tidak? Ya, mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup ya. Pancasila sebagai pandangan hidup. Lihat semuanya. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang kita ini akan mempelajari tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari sumber hukum negara, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ya. Jadi Pancasila itu sumber dari segala sumber ya, hukum yang ada di Indonesia ya, bagian ya hukum. Kemudian Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, pedoman masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, atau sekalian Ananda sekarang lagi belajar harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya, gitu. Nilai-nilai ketuhanan, ada nilai ketuhanan sesuai dengan kemanusiaan yang ada dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan. Jadi ada 5 Pancasila. Masih ingat gak Pancasila? 1 apa? 2 3 4 hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 5 harus ingat ya, Pancasila itu harus ingat hafalkan ya. Kadang-kadang lupa. Dari Pancasila itu ada yang poin ke-1 ketuhanan, jadi poinnya terambil ya. Jadi lupa. Jadi kita harus ingat terus Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia itu penduduknya itu menganut agama sesuai dengan kepercayaan, bahwa pemerintah itu menjamin agama yang ada di Indonesia itu ada berapa agama? Ada berapa? Ada 6 ya, ada 5 waktu itu, ada 6. 1 apa? Islam yang kita anut ya, yang kita anut sekarang. Bapak juga anut, Ananda anut ya, semuanya Islam kan? Ya. Kemudian ada agama Kristen, ada agama apa lagi? Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama satu lagi Konghucu. Ya, harus tahu agama Islam. Agama Islam itu tempat ibadahnya di mana? Di masjid. Agama Katolik? Di gereja. Agama Hindu? Di pura. Agama Buddha? Vihara. Ya, sama dengan Konghucu, vihara juga. Jadi Pak, kalau di Cianjur namanya kelenteng gitu. Ya, kamu gitu.
Lanjut ya. Kemudian sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita itu harus mengamalkan tadi itu yang dikatakan harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa yang tadi itu ya. Kita harus saling apa? Saling menghormati ya. Secara resmi agama pemerintah mengaku adanya 6 agama yaitu Islam tadi, kemudian Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Kan itu bukan kamera ke sana. Ya. Sebagai warga negara kita harus percaya ya, harus percaya bahwa kita mempunyai Tuhan. Tuhan itu satu ya. Kemudian semua agama mempunyai Tuhan satu ya. Agama ya. Mempunyai Tuhan yang Maha Esa ya. Kalau kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meyakininya serta mengamalkannya ajaran agama tersebut. Kalau kita kan sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan itu kalau kita itu. Bapak mau nanya nih, kapan terakhir Ananda datang ke tempat ibadah? Tadi subuh ya kita ya. Kita agama Islam tadi subuh melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Ya betul, alhamdulillah. Kita harus ya melaksanakannya. Kemudian salah satu hak warga negara Indonesia adalah menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan disertai dengan mengamalkan kewajibannya. Menanya nih, apakah bertanya, apakah di kelas atau sekolah kalian Ananda ada yang berbeda agama tidak? Alhamdulillah tidak ya, semuanya beragama Islam ya, alhamdulillah. Namun di tempat-tempat yang lain, di kota-kota besar pasti ada yang berbeda agama. Tapi kita harus saling menghormati, menghargai dan saling saling bekerja sama ya dengan dalam hal kebaikan. Nih di sini nama kaitan nih ya, ada gambarnya ya. Gambar yang pertama agama Islam di mana? Yang tadi. Kemudian agama Kristen di mana? Di gereja. Agama Katolik di mana? Gereja juga sama. Agama Konghucu di mana? Di Kelenteng ya, Kelenteng. Kemudian agama Hindu di mana? Di pura. Agama Buddha di vihara. Ya, lanjut. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalian dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan cara taat terhadap agama dan menghormati teman yang berbeda agama. Ya, dimanapun dan kapanpun ya. Misalnya berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Berarti tadi itu kita kan berdoa dulu, betul tidak? Ya, berarti kita mencerminkan adalah sesuai dengan sila pengamalan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sebelum melakukan aktivitas kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Ya, berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas. Kemudian disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Disiplin, kita harus disiplin, continue ya. Kemudian meyakini agama yang dianut agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang berbeda agama. Jadi kita jangan lihat ini mah agamanya beda, tidak akan itu. Jangan, tapi kita harus saling merangkul ya, meskipun berbeda agama.
Jika kalian taat dan menghormati teman yang berbeda agama, kehidupan kalian akan rukun dan damai. Bukankah hidup damai itu menyenangkan, bukan? Menyenangkan tidak kalau hidup damai? Menyenangkan dong, pasti ya. Kenapa menyenangkan? Ada yang mau menjawab? Silakan Anda untuk kelompok satu terus. Ada ya kan? Ada. Hidup itu damai. Kenapa? Ya, kita harus saling menjaga dan menghormati damainya. Harus damai, tenang dalam hati, dalam pikiran, tidak ada permusuhan. Oh si imanmu, orang ini mah kayak gini, tidak. Kita damai dalam beribadah, ya, mentaati agama yang kita anut, ya, jangan merusak agama lain, ya, betul? Ya, salah satu contoh adalah ketika suatu umat memperingati hari besar agama, pemerintah menetapkan hari libur nasional. Ya, makanya waktu pemerintah itu kalau hari libur, kalau tanggal hari besar, hari keagamaan, suka tanggalnya merah karena untuk menghormati agama yang sedang melaksanakan perayaan. Ya. Lanjut, B. Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, apakah kalian bisa hidup sendiri? Bisa tidak? Tidak bisa lah. Ya, bisa tidak? Bapak mau nanya nih. Untuk anak-anak kita bisa hidup sendiri tidak? Kenapa? Kenapa? Karena kita memerlukan bantuan orang lain, betul tidak? Betul. Ya. Apalagi? Karena apa? Karena kalau dunia ini sepi, bagaimana kita? Ya, tidak ada teman. Ya, kita ini misalnya ada kita misalnya bertengkar dengan teman, kita dikucilkan, perasaan kita bagaimana? Ya, sedih, merasa bersalah, betul? Betul, ya, gitu. Jadi di kehidupan ini kita harus saling bekerja sama dengan teman, ya, bekerja sama, ada kerjasamanya, ya. Kalau hidup sendiri bagaimana? Misalnya begini, mengerjakan tugas sendiri, ya, kemudian makan sendiri, mencari makan sendiri, bagaimana? Bisa tidak? Tidak ya? Berarti kalau misalnya Atep seorang anak nih ya, misalnya kan ada bapak yang mengurusnya, ada ibu, betul? Itu adalah hubungan ya, ada keluargaan, ada saling ada ikatan ya. Kita itu harus tidak pasti kita itu harus dengan orang lain ya, tidak ada sendiri ya. Bagaimana cara mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal? Bukankah kita semua memerlukan orang lain, betul tidak? Betul tidak? Betul. Saya ini bukan baju, bapak mau beli baju, membuat pakaian. Bapak itu nggak bisa menjahit, berarti dikasih ke penjahit untuk dijahitkan, membuat pakaian, kemudian dikasih upah, betul? Betul. Apalagi ada tidak? Apa tidak? Ada lagi nggak? Apa? Banyak. Bukan tidak ada, banyak. Ya. Kemudian warung, penjual toko. Kalau kalian mau beli makanan kemana? Ke warung. Misalkan oleh orang tua, Dek, malah tolong beli gula seperempat ke warung. Pasti gula seperempat, kasih tujuannya kemana? Ke warung kan? Pasti bukan ke sawah, betul? Betul. Jadi kita harus adanya hidup tidak sendiri. Di sini juga kalian tidak sendiri ya, ada teman-teman kalian, betul? Kalau di sini malah
mau sekolah, di sini ada misalnya Purwanti sendiri aja sekolahnya. Bagaimana perasaan Purwanti? Sepi, ya, takut, sendirian, hampa, ya, tidak bisa ngobrol dengan teman, tidak bisa curhat dengan teman, betul, ya, begitu. Paham ya? Alhamdulillah. Dapat dipahami ya. Jadi itu kita itu harus sesuaikan dengan pengamalan sila kemanusiaan yang ada dan beradab. Itu tinggal Om. Ya. Kemudian pengamalan sila kemanusiaan yang ada dan beradab, dan sila kedua terkandung nilai-nilai Pancasila. Ya, misalnya apa? Berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan keturunan, tanpa membeda-bedakan agama, kepercayaan dan jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Misalnya begini nih. Misalnya Atep pada orangnya cakep, orangnya handsome, paling ganteng. Maaf ya, sorry, saya tidak akan bermain dengan Ilham yang kulitnya tidak ganteng. Misalnya kulitnya hitam, misal ya kulitnya. Kemudian maaf, Purwanti tidak akan bermain dengan Pida, misalnya dengan Pida, misalnya ada Pida orangnya cukup jutek, ya. Tidak akan. Tapi kita harus saling. Kemudian misalnya Melvin tidak akan berteman dengan dengan Alpan. Kenapa? Karena Alpan itu cowok, ya. Tidak akan bermain dengan cowok. Enggak. Kita harus saling kita harus berteman dengan siapapun, dengan yang baik, ya, dengan orang-orang yang baik juga, ya, pertemanannya, ya, baik itu perempuan, laki-laki, kita harus sama, ya, tapi yang kita ada batasan-batasannya. Kemudian saling mencintai sesama manusia, ya, saling mencintai, kita harus saling mencintai, adanya empati, mencintai itu, betul? Misalkan ada yang ngebis, ada yang jatuh nih, ditolong, dibantu, bukan dein aja, jangan, tapi kita harus saling menolong, membantu adanya, sehingga terjalin sila kemanusiaan yang ada beradab, ya, memberi, membantu sesama, ya, membantu itu bukan dengan uang saja, betul? Tapi dengan yang sekemampuan kita, ya. Tadi itu ada yang bilang, ada yang dari kelompok Pedus, membantu teman yang kesusahan dalam belajar. Jadi dibantu temannya, bagaimana caranya, itu bagus sekali. Biar orang dirinya tambah pintar, ilmunya tambah luas, dikasih ke temannya yang kurang, jadi tambah ilmu teman ini nggak bisa, ini tambah lagi, ya. Jadi ada tekniknya. Lanjut. Ini ada gambarnya, kita harus saling tolong menolong dengan dalam hal kebaikan. Lanjut, pengamalan sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia, jumlah penduduk Indonesia itu menurut sensus BPS nih katanya 2023 tahun 2023 sebanyak 275,77 juta jiwa. Wow, hampir mendekati 3, ya, 300, ya. Penduduk Indonesia itu menempati ribuan pulau, mulai dari pulau ujung Sabang, baratnya sampai Merauke, ya. Yuk kita nyanyi, kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap ya? Semangat semuanya. Iya, kita sama-sama buka dulu. Kita buka lagu
dari Sabang sampai Merauke ya. Kita sama-sama ya dengan tepuk tangan ya. Siap ya musuhnya ya. Sudah siap musiknya? 1, 2, 3. Coach mana? Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, berjujur tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, berjujur tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih teman sudah siap. Ya, lanjut ya. Ya, lanjut untuk yang selanjutnya yaitu pengamalan sila keberapa? Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kepala pemerintahan dalam pemerintahan wakil. Ya, kerakyatan. Apakah kalian pernah melakukan musyawarah? Pernah ya, pernah diskusi. Kita akan melakukan musyawarah diskusi kelompok untuk musyawarahkan pekerjaan tentang materi ini ya. Jadi sesuai dengan sila keempat kita itu diskusi itu ya. Kemukakan perasaan kalian sesuai dengan soal-soal yang diberikannya ya. Menghargai perbedaan pendapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Jadi adanya kesepakatan ya, menerima dengan ikhlas ketika pendapat tidak diterima sebagai keputusan musyawarah ya. Jadi pas satu musyawarah itu semuanya mengemukakan pendapat. Kelompok ini pendapatnya, kelompok ini pendapatnya, kelompok Uranus dikemukakan, kemudian diciutkan menjadi satu kesepakatan dan disetujui oleh semua anggota musyawarah. Ini juga sama dalam diskusi ya kedepannya. Lanjut, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya apa? Padi dan kapas ya. Kemudian apa? Maknanya sebagai siswa ya, kalian dapat mengamalkan sila Pancasila itu dengan cara apa? Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi hak Ananda sebagai seorang pelajar, seorang siswa, dan kewajibannya seorang siswa bagaimana ya, gitu. Kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghemat, suka menabung dan tidak berfoya-foya, ya, tidak hidup mewah, ya, bukan hidup mewah, tidak berfoya-foya. Pergunakan secukupnya saja, ya, ya.
pergunakan sebelum-sebelumnya. Bapak hanya mengingatkan kesepakatan kelas ya. Ya, kesepakatan kelas yang telah disepakati apa? Ya, kesepakatannya satu, apabila guru sedang menerangkan, mohon untuk didengarkan. Ada yang bisik-bisik. Kemudian tertib. Ya, kalau ada pertanyaan silakan mengajukan tangan. Apalagi kalau izin keluar, minta izin dulu, Pak, izin keluar, izin ke belakang, ya, begitu, ya. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah kelas, ya, itu kesepakatannya ya. Dan kerjasama dengan temannya kalau lagi berdiskusi, ya, itu Bapak hanya mengingatkan saja kesepakatan kelas yang telah disepakati. Lanjut di sini Bapak akan menayangkan video ya, akan menayangkan video tentang apa? Akan menayangkan video tentang pandangan hidup berpancasila ya. Pancasila saya nih, amati gambar ini ya, amati, kemudian ada pertanyaan yang bertanya. Ya. B. Pancasila sebagai pandangan Amati ya, semuanya ya. Kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan bagi kalian dalam bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun sehari-hari. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup kalian. Demikianlah gambaran Pancasila bagi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan umum terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur negara dan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan umum terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diri dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, maka disusun tujuan pendidikan nasional, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 tertulis. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjadi bukti bahwa Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa. Sehingga,
Ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, pandangan hidup ini mewarnainya. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional menjadi selaras dan seirama dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Maka, bangsa ini membuat peraturan perundangan yang melarang human trafficking atau perdagangan manusia. Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Hal ini tegas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Ketika detik-detik akhir pengumuman dan pengesahan Piagam Jakarta, ada keberatan dari perwakilan Indonesia Timur yang berpotensi memecah persatuan bangsa, maka para pemimpin bangsa dari kalangan Islam ketika itu dengan lapang dada bersedia mengubah rumusan sila pertama dari semula, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Pancasila itu lahir. Pandangan hidup ini mempengaruhi dalam bersikap dan mengambil keputusan mengenai persoalan berbangsa dan bernegara. Nilai permusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan. Juga memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Karena itulah, bangsa Indonesia menolak tindakan pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti pendapatnya atau mendukungnya melakukan sesuatu. Bangsa Indonesia mengedepankan cara-cara musyawarah untuk pengambilan keputusan dan mengatasi persoalan bangsa dan negara. Nilai keadilan sosial menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan gemar berbagi. Mereka hidup guyup dalam tradisi gotong royong. Membantu warga masyarakat yang kesusahan sudah menjadi pandangan hidup yang mewarnai kehidupan bangsa. Distribusi kesejahteraan sosial secara adil telah lama menjadi nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itulah, negara melaksanakan program BPJS Kesehatan sebagai bentuk layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa memperhatikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian tidak ikut-ikutan ketika mendapati beberapa pelajar laki-laki yang mengenakan anting dan tato. Karena, itu tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Kalian merasa bangga menampilkan perilaku santun dan pakaian sopan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Ya, itu video yang baru saya tayangkan. Itu jelas ya? Jelas? Ya, oke. Kasih tepuk tangan dulu ya. Kasih tepuk dulu untuk ininya. Biar tambah semangat lagi, kita bakar ice cream lagi. Ice drinking ya. Ice drinkingnya apa sekarang apa? Ice drinkingnya apa? Mau apa? Ice drinkingnya apa? Silakan. Ada lagunya mau apa? Ya udah. Tepuk semangat. Tangannya ke atas, digerak-gerakkan. Tangannya ke samping, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Duduk yang manis, siap belajar. Ya, teman-teman semuanya. Sekarang setelah Anda mengamati video ini dan tadi materi, Bapak akan bertanya. Tapi sebelum bertanya, silakan Anda membuat
ringkasannya dulu. Apa yang tadi Anda lihat, Anda cermati dari gambar dan video barusan. Silakan tulis dulu. Silakan tulis. Silakan membuat kalimat dari hasil video yang Anda amati. Silakan tulis. Silakan. Apa yang barusan Anda lihat, Anda amati, lalu apa? Ya, silakan. Silakan Anda Ilham membuat. Silakan semuanya membuat. Semuanya ini. Ya. Silakan semuanya. Silakan ya, barusan tentang apa? Menceritakan apa barusan dalam video tersebut, silakan. Pesan moralnya apa? Ya, pesan moral dari gambar dari video tersebut apa pesannya, ringkasannya? Kita itu sebagai apa namanya, siswa, seorang pelajar harus bagaimana? Silakan. Ya, jangan panjang-panjang, yang singkat aja ya. Jangan panjang itu tuh ya. Silakan, Bapak kasih waktu ya, silakan. Silakan kalian membuat pesannya apa atau apa namanya itu pesan moralnya apa. Silakan, sudah membuat dan Anda apa? Ya sendiri-sendiri membuat ya. Ya silakan. Satu dua, pesannya. Silakan. Terusnya yang dibagi apa? Ya. Silakan. Silakan. Coba apa barusan? Dua menit lagi ya. Sudah ya? Oke, sudah. Ya. Ya, waktunya selesai. Waktunya selesai. Nah, Bapak sekarang mau bertanya nih. Sudah semuanya ya? Waktu selesai. Apa pesan moral dari kalian anak-anak? Lihat tadi pesan moralnya apa? Mohon ya, silakan Anda untuk kelompok bumi silakan. Anda lagi lihat silakan. Ya.
Iya. Hmm. Iya, bagus, tepuk tangan semuanya ya. Bagus, tadi pandangan hidup ya, sebagai pandangan hidup kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus saling bekerja sama ya, berempati dengan teman karena kita tidak hidup sendiri ya. Kasih tepuk tangan. Untuk ada lagi ya yang menambahkan, silakan. Ananda, kelompok Ranu silakan. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, setuju kan? Setuju tidak? Setuju ya? Oke, lanjut. Ya, sebagai landasan ya. Pancasila sebagai landasan. Betul, setuju tidak ya? Setuju ya semua ya? Oke, lanjut lagi. Ada lagi? Ada lagi Anda? Iya, tepuk tangan semua, tepuk tangan, bagus. Jadi Pancasila itu sumber dari segala sumber dari peraturan yang ada di Indonesia, ya. Sumber dari sumber. Ada lagi Anda Oli, silakan mau menambahkan kayak apa? Iya, tepuk tangan, betul. Pancasila akar bangsa Indonesia yang harus dijunjung, dilestarikan, dipertahankan ya. Karena Pancasila adalah dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kasih tepuk tangan buat semuanya. Bagus sekali. Apa namanya itu? Tadi jawaban-jawabannya sangat luar biasa ya. Tentang ekspresi kalian dengan cap jempol ya, dengan bagus sekali. Lanjut sekarang di sini. Nah, kemudian di sini Bapak diharapkan kalian menemukan prinsip materi yang sedang dipelajari, berupa ya prinsip materi yang sedang dipelajari. Barusan tadi kan sebagai landasan hidup, pandangan ya, sebagai kita harus menjadi orang yang saling menghormati. Nah, oleh kalian tuangkan dalam sebuah poster ya, dalam sebuah poster atau dalam sebuah di sini dalam sebuah poster kalian tulis ya, dan sebuah pantul tentang penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup. Silakan kalian membuat posternya. Ini yang berkelompok ya, membuat poster silakan berkelompok untuk membuat poster. Silakan membuat poster tentang pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya, silakan membuat. Bapak kasih waktu ya, kasih waktu kalian itu membuat posternya 20 menit ya. Ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, satu kelompok satu ayat. Ya, satu kelompok satu. Digambar, kasih warna yang jelas. Kita membuat poster. Harus bagaimana? Kalau poster itu ada kalimat apa? Ada kata-kata biasanya. Ya. Kalau poster itu biasanya ada kata-katanya. Ya, betul. Misalnya ya, di sana ada poster ya, pojok baca. Ada tulisannya, ada gambar anak-anaknya, pojok bacanya, gitu ya. Itu pojok baca. Kemudian ada apa lagi? Ada stop bullying, lihat di sana ada. Jadi ada gambarnya. Kalau itu ada kalimat-kalimatnya yang mencerminkan adanya Pancasila sebagai pandangan hidup. Silakan kalian menggambar. Ada gambarnya,
Ya, yang namanya poster itu ada gambar dan ada tulisannya yang jelas. Poster itu ada gambar, gambarnya yang menarik ya. Kemudian ada apa lagi? Ada kalimat yang jelas. Kalimatnya singkat, tapi jelas ya, jelas. Kemudian hurufnya juga pada besar-besar. Dia akan membuat poster. Ya, saya akan membuat poster. Silakan Anda membuat poster ya. Bapak akan membagikannya. Ya, silakan. Ya, silakan. Kasih. Harus ada namanya ya. Poster itu harus ada kalimat-kalimatnya. Ya, poster itu harus ada kalimat-kalimatnya. Jangan hanya gambarnya saja. Itu namanya poster. Yang berhubungan dengan penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup. Katakan ya. Silakan gambar. Kasih warna yang jelas ya. Kasih warna yang jelas ya. Kasih warnanya ya. Kasih warna yang jelas. Tidak sama dengan warnanya.
waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis ya. Oke, sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Di sini Bapak akan silakan Anda presentasikan atau menampilkan karya tersebut di kelas. Silakan ya, semuanya sudah siap ya. Untuk kelompok Bumi sudah siap untuk ke depan. Silakan. Sudah siap. Hasil itunya, hasil diskusinya kelompok ya, silakan. Sudah siap belum? Sudah siap? Ya, boleh siap ke depan ya, silakan. Silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Perlihatkan ke temannya, silakan. Perlihatkan ke teman kelompoknya hasil diskusinya nih. Silakan. Oke. Ada yang mau? Satu orang aja, satu orang aja. Ya, silakan. Tentang apa ini? Tentang berdoa ya. Ini lagi berdoa pas waktu melaksanakan ibadah sholat. Kita sering sholat, kita melaksanakan sholat, pasti setelahnya akan berdoa dulu. Ya, terus saya tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kelompok Uranus untuk di depan ya. Silakan Uranus. Pasti sudah ini ya. Silakan. Saya di kelompok. Kami di kelompok. Ayo kerja bakti. Jadi ayo kerja bakti. Kita harus bekerja bakti, membuang sampah secara bersama-sama. Ya, kita itu kerja bakti. Ya, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Silakan untuk kelompok Venus sudah siap ke depan, silakan. Kelompok Venus silakan. Silakan kelompok Venus. Hasil diskusi tentang apa? Ya, baiklah, baca. Iya, jadi ada gambar sama berdoa sesuai dengan pengalaman sila bersatu. Ya, kasih tepuk tangan. Ya.
Semuanya pasti sudah hebat ya. Bapak yakin kalian sudah pada hebat. Ya, oke. Bapak akan mengumumkan hasil diskusinya, silakan. Ya, Bapak akan. Ya, enggak. Bapak sini hasil diskusinya. Ya. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD, silakan kerja kelompok dengan temannya. Silakan kerjasama dengan temannya. Silakan kerjasama dengan temannya ya. Silakan kerjasama. Silakan diskusikan. Kasih nama kelompok, kemudian nama teman-temannya, kemudian tanggal berapa, ya sesuaikan. Semester 2 ya, semester 1 sekarang ya. Tanggal 11 bulan 9, tanggal 11 bulan 9 2024. Silakan diskusikan dengan temannya, diskusikan. Ada Abi, ada yang mau ditanyakan? Silakan diskusikan. Ada dahulu ini. Silakan diskusikan. Kasih waktu ya Bapak ya, 5 menit ya, ya. Untuk diskusi. Silakan diskusikan. Kalau yang kurang jelas boleh bertanya ke Bapak. Ya, isi sesuai dengan kalimatnya, perintahnya. Ya, diisi sesuai dengan perintahnya ya. Silakan diskusi, ada daerah teman-temannya. Ya, silakan berdiskusi. Sesuaikan dengan perintah ya, itu ya, silakan diskusi dengan temannya. Silakan diskusi, ya diskusikan. Ya diskusikan aja. Sudah diskusinya? Wah, bagus. 5 menit dulu ya. Bagus. Diskusinya sudah? Oke. Ya, waktunya udah beres. Ya. Hasil diskusi tersebut, dengarkan. Hasil diskusi tersebut silakan presentasikan di depan oleh perwakilannya. Ini hanya perwakilan saja ke depan untuk menjawabnya. Misalnya begini, Bapak bisa kasih contoh dulu ya. Kasih contoh dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Saya perwakilan dari kelompok Merkurius akan mempresentasikan jawaban hasil kerjasama dengan rekan-rekan. Ya, pertanyaannya mengambil keputusan dibaca dulu ya. Mengambil keputusan bersama-sama dengan saling menghargai pendapat yang disampaikan perlu diterapkan sesuai dengan sila keberapa, misalnya ini sila keempat. Kerakyatan yang ditulis oleh Pak dibacakan begitu ya, anak sekalian ya. Ya jelas ya, siap ya. Oke, semangat. Bapak akan memanggil kelompok dari kelompok Mas. Silakan untuk kelompok Mas, perwakilannya ke depan. Silakan kelompok Mas ke depan. Ke depan untuk presentasikannya. Satu orang ke depan aja. Yang lain dengarkan. Ya, yang lain dengarkan. Sudah paham, sudah tahu kan apa kita? Ya. Yang lain dengarkan. Hargai, hormati teman yang lagi berbicara di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok akan presentasikan hasil diskusi yang pertama. Pertanyaan ini baca ya. Mengambil keputusan bersama dengan saling menghargai pendapat yang disampaikan. Iya. Perlu digunakan di sekolah. Sikap ini selaras dengan sila Ya, sila berapa itu? Sila keempat. Betul tidak? Betul? Iya, betul. Bersama. Kedua, silakan. mendasari dan menjiwai sila-sila yang lain. Sila berapa itu? Jawabannya? Sila pertama. Sila pertama. Betul tidak? Mendasari, menjiwai sila-sila yang lain. Betul? Iya, tepuk tangan. Lanjut. Menggunakan secara semena-mena yang dapat merugikan kepentingan mereka bertentangan dengan pengalaman sila ini. Apa mengenahak tadi? Sila ketiga. Betul, salah? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Ya, ya, tepuk tangan. Kemudian sila kedua. Apa yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, betul. Lanjut. Kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan rasa saling paham dan berdiri dan sesama mencerminkan pengulangan sila ini. Sila kelima, betul? Iya, kasih tepuk tangan. Hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Iya, kasih tepuk tangan. Lanjut untuk kelompok Saturnus ke depan, silakan. Dari belakang dulu Bapak akan memanggilnya. Silakan perwakilannya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok
Silakan apa itu? Silakan. Betul, Nesa setuju tidak? Iya betul, tepuk tangan. Ayo. Setuju tidak? Ya, kasih tepuk tangan. Ayo. Sila ketiga betul? Sepakat? Iya sepakat. Lanjut. Sila kedua sepakat tidak? Sepakat ya? Iya, tepuk tangan. Lanjut. Iya, sila kelima sepakat? Iya, kasih tepuk tangan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk selanjutnya yaitu anda kelompok Uranus. Pelajarannya silakan ke depan. Ya. Iya, sepakat setempat? Sepakat, sepakat. Lanjut. Iya, tepuk tangan. Sepakat. Lanjut. Iya, kasih tepuk tangan. Sepakat ya. Lanjut. Iya, betul tidak? Sepakat? Iya, sepakat. Lanjut. Kegiatan yang dilakukan bersama adalah mewujudkan rasa saling tolong dan tolong menambah berdiri kepada penjelasan pengalaman sila kelima. Iya, sepakat ya. Kasih tangan. Iya. Ya. Yang lainnya, Pak Yusuf ya. Sekarang Bapak akan membuka hasil jawabannya. Terima kasih sekali. Penugasan LKPD sudah beres, kemudian penyelesaiannya sudah beres. Bapak akan berlanjut lagi ke selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu melakukan tanya jawab ya, tanya jawab terkait hasil presentasi yang tadi ya. Tanya jawabnya ya, tanya jawab. Berarti sesuai dengan hasil kalian itu bahwa apa? Kita itu harus menerapkan sila dari 5 Pancasila itu sesuai dengan apa?
kehidupan kita dilaksanakan, ya, melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan rumah dulu, sekolah, lingkungan masyarakat, sehingga terjalin kerukunan hidup dan pada akhirnya mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Ya, ya Pak akan menanyakan itu ya, bentar ya. Bapak akan menanyakan tentang sila keberapa nih? Sila keberapa bahwa kita itu harus menghormati dan menghargai perbedaan agama. Sila keberapa? Iya, kasih tepuk tangan. Ya, betul. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang tahu cek tangannya ya, jangan lupa bertanya. Sila yang berhubungan dengan kita itu harus bermusyawarah mengambil keputusan. Ya, kata berapa? Iya, kata tangan. Kemudian sila keberapa yang kita itu harus melakukan saling bekerja sama, bergotong royong. Sila keberapa? 3. Iya, betul. Ayo mana kelompok yang lain? Ayo mana kelompok yang lain? Sila keberapa kita itu harus saling membantu dengan temannya. Membantu dengan temannya sila keberapa? Iya, betul. Sila kedua kasih tangan ya. Kita katakan semuanya berarti penerapan Pancasila itu kalian sudah paham, sudah jelas ya, tinggal pelaksanaannya ya. Kita itu harus saling menghormati ya. Bapak mengingatkan lagi kesepakatan kelas tadi itu, kita harus saling menghormati dengan teman ya, menjaga perasaan, duduk disiplin ya. Kemudian apa? Mendengarkan apa yang diucapkan di depan ya, baik itu bapak atau ibu bapak atau kalian yang sedang berbicara, silakan dengarkan. Bapak hanya mendengar saja dari kesepakatan kita sehingga terciptalah pembelajaran yang sangat nyaman, yang sangat kooperatif bagi anak-anak sekalian ya. Tuh. Oke, sekarang selanjutnya yaitu silakan ada Kaholik, silakan tekan start ya. Ya, tekan start, silakan. 1, 2, 3. Tekan spin. Iya, kelompok mana yang akan menjawab? Kelompok 5, silakan, silakan. Kelompok 5 ke depan. Ayo semuanya ayo. Belum. Ada pertanyaan nih. Lihat ke depan, lihat ke papan tulis. Kristal, Ilham, silakan. Ya, silakan. Cocokkan nih kegiatan-kegiatan yang tadi yang kalian kerjakan sesuai dengan sila keberapa, lihat semuanya ya. Kegiatan saling menolong dan bersama, menggunakan program ini, menghargai, menghormati, kita beragama, mengambil keputusan itu sesuai dengan sila keberapa. Silakan coba sok sambil ini dibantu sama temannya. Ayo, ini ada semana sok, silakan bapak akan bantu di sini. Itu menghormati kebebasan ke nomor berapa? Ke sila keberapa? Ke sila pertama, silakan dorong. Oh iya, dorong itu. Dorong. 1. Iya. Lanjut, sila pertama lagi.
Yang mengambil keputusan berapa? Mengambil yang ini, mengambil keputusan siapa berapa? Ayo. Silakan. Sok dorong lagi Rahab. Silakan keempat ya. Lanjut. Mengambil hasil, menghargai hasil karya orang lain siapa berapa? Silakan. 2 atau 3 atau 1, yang keempat, yang kelima. So, Ilham, sila kedua. Lanjut, menggunakan teknologi yang berapa? Silakan. So, dorong. Lanjut, berarti ini sila terakhir ya. Silakan dorong, Ilham. Iya. Kita submit berapa? Tekan ini submitnya. Berarti waktunya berapa? Waktunya berapa lihat? Game over-nya. Bentar. 3 tepuk tangan. Bentar dulu. Ya. Sekarang untuk mereview yang ini. Sekarang Ilham, kelompok Ilham silakan menekan siapa yang akan terpisahkan. Lanjut. Nah, kelompok 1 silakan. Silakan. Kelompok 1 sini. Silakan kelompok 1 sini. Bentar. Silakan start. Lagi ya, lanjut. Silakan diskusikan. Mana yang masuk sila ketiga, kedua, ke-1, ke-5, ke-4? Silakan. Nomor apa? Yang warna apa? Sok, pekan warna biru. Warna biru berapa? Nomor 1 gitu. Nomor berapa? Oh, nomor 1. Iya. Lanjut. Apa lagi? Silakan diskusikan. Kegiatan salin domino ke nomor berapa? Nomor ungu silakan, dorong. Yang ungu ke nomor 4 ya. Iya, lanjut. Apa lagi? Hijau, yang warna hijau ke-5 ya, lanjut. Oke. Mengambil keputusan bersama ke nomor berapa? Oren sama nomor kilo. Berarti ini terakhir ya, sok silakan. Ya, supir. Tepuk tangan. Ya, game-nya berapa? Dapat 1. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya. Sudah. Nah, tadi kalian sudah bermain game ya. Meskipun kurang, tapi kalian semangat. Sudah bermain game sekarang ya. Untuk sekarang ya, memeriksa hasilnya sudah, kemudian peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. Silakan kalian buat ditulis di buku kesimpulan dari materi yang kalian
pelajari ini apa tadi itu. Silakan buat kesimpulannya. Silakan kalian buat kesimpulan. Silakan buat kesimpulan. Silakan buat kesimpulan dari materi yang pertama sampai yang terakhir. Kesimpulannya apa? Silakan diskusikan dengan temannya. Silakan diskusikan. Ayo silakan diskusikan dengan temannya. Kesimpulan dari materi tadi itu tentang apa sih? Apa gunanya nih? Untuk apa? Ya, kepada siapa? Ya, hal yang harus dilakukannya bagaimana? Itu kesimpulan ya. Ya, sudah ya kesimpulannya. Oke, kesimpulannya sudah. Nih, sekarang Bapak akan menanyakan bagaimana perasaan kalian terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Bagaimana perasaan Ananda sekarang? Apa rasanya bagaimana? Takut, serem, gelisah, senang, gembira atau gimana? Perasaannya senang, gembira. Ya, kenapa gembira senang? Karena ada game-nya. Wah, kasih tepuk tangan. Apa lagi? Ya, menambah ilmu pengetahuan. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, sekarang dari hasil kesimpulan yang Anda tulis, siapa cung di sini yang akan membacakan hasil kesimpulannya? Silakan. Boleh untuk Bapak Bumi untuk membacakannya hasil kesimpulannya. Ada Yulia, silakan. Ya. Ya. Iya. Tentang hasil kerja kelompok kita dan menambah ilmu. Ya betul, kasih tepuk tangan. Kenapa? Tadi ada kerja kelompoknya, ada diskusinya, ya, ada kolaborasi, saling melengkapi, yang kurang dilengkapi, ya, betul. Ada lagi untuk kelompok Uranus? Apa kesimpulannya materi tersebut? Oh ya, menambahkan ilmu dan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tepuk tangan. Oh, ini ada. Silakan mau menambahkan kesimpulannya apa? Tidak ada. Kelompok ini ada yang menambahkan atau malu-malu? Silakan lagi. Ya, menambah ilmu pengetahuan. Ya, kasih tepuk tangan. Bagus semuanya ya. Jadi kesimpulan dari materi ini bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan merupakan dasar, ya, dasar bagi apa? Dari segala sumber yang ada di pemerintahan di Indonesia itu ya, sudah sumber. Ini itu merupakan sebagai sumber. Jadi akanya Pancasila, sehingga Pancasila itu akan apa? Membawa kita menjadi lebih
berbineka tunggal ika, ya. Ya, meskipun berbeda-beda suku, tetapi tetap satu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita harus saling bersatu, ya, bersatu untuk kemajuan dan apa? Dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Itu kalau dengan contoh anak-anak sekalian kan sekarang apa namanya itu seorang peserta didik pelajar. Jadi kita itu harus apa? Rajin belajar, semangat untuk menambah ilmu, ya. Dari menambah ilmu kemudian melaksanakan apa-apa yang telah dipelajari dan mengamalkannya, ya. Jangan sampai tidak mengamalkan. Siap ya mengamalkannya? Ya. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, hasil penilaian akan sudah akan Bapak nilai. Kemudian peserta melakukan refleksi pembelajaran yang telah dipelajari, ya. Berarti refleksi sesi kali ini bahwa Ananda sangat senang, sangat gembira, sangat adanya inspirasi pembelajaran baru, yaitu tentang apa? Bermain game. Tidak lupa pembelajarannya harus diingat, ya, tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia. Iya, senang ya belajarnya ya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya besok jangan lupa, ya, dipersiapkan oleh kalian tentang apa? Tentang pembelajaran matematika besok, ya. Jangan lupa perkaliannya, perkalian 1 sampai 10, ya. Ingat lagi, ya. Ya, tidak lupa lagi pas begitu ada soal. Tidak lupa lagi bisa mengerjakan perkaliannya. Siap, ya? Besok pembelajaran matematika tentang perkalian perkalian bilangan pecahan, ya. Oke, dipersiapkan besok. Jadi besok supaya tidak ragu lagi. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Dengan doa kita mulai dengan membacakan surah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Dicukupkan sekian, terima kasih. Besok kita berjumpa lagi. Semoga Ananda anak hebat semuanya pada sehat, semangat, ya. Tidak lupa sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.